Bismillahirrahmanirrahim. Abu Laits berkata, Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai malaikat-malaikat yang ada di langit sejak mereka diciptakan, selalu sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai hari kiamat. Rasa takut mereka akan menyalahi perintah Allah subhanahu wa ta'ala membuat persendian mereka menjadi gemetar. Ketika hari kiamat tiba, mereka mengangkat kepalanya seraya berkata, Maha suci Engkau, rasanya kami belum mengabdi sepenuhnya kepadamu. Itulah maksud firman Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka takut kepada Tuhan mereka yang di atas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Maksudnya adalah mereka tidak pernah mendurhakai Allah subhanahu wa ta'ala barang sedikit pun, walau hanya sekejap mata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika tubuh seseorang tergetar karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dosa-dosanya menjadi berguguran sebagaimana rontoknya dedaunan dari suatu pohon. Syahdan, ada seorang laki-laki yang hatinya tertambat pada seorang wanita berparas cantik. Suatu ketika wanita itu pergi untuk suatu keperluan, lalu laki-laki tersebut ikut pergi menyertainya. Sesampai di hutan, keduanya selalu terjaga dan tidak bisa tidur, sementara rombongan yang lain terlelap dalam tidurnya. Kesempatan itu digunakan laki-laki untuk mengutarakan isi hatinya kepada wanita pujaan hatinya itu. Lalu si wanita berkata, lihatlah, apakah orang-orang itu sudah tidur semua? Mendengar ucapan wanita itu, hatinya menjadi berbunga-bunga. Ia mengira bahwa wanita itu akan memenuhi hasrat hatinya. Dia segera bangkit, mengitari rombongan khalifah. Sorot matanya menatap ke sana kemari ke arah semua rombongan. Ternyata semua orang sudah terlelap dalam tidurnya. Lalu dia kembali kepada si wanita dan berkata, benar, semua orang telah tidur. Wanita kembali bertanya, bagaimana pendapatmu mengenai Allah subhanahu wa ta'ala? Apakah dia tidur? Si laki-laki menjawab, sesungguhnya Allah senantiasa terjaga. Dia tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Sesungguhnya Tuhan tidak mengantuk dan tidak pula tidur.
Dia selalu melihat kita, sekalipun orang-orang itu telah tertidur dan tidak melihat kepada kita. Oleh sebab itu, dia sepatutnya harus lebih ditakuti, kata wanita itu. Akhirnya laki-laki itu menjadi sadar, lalu meninggalkan wanita itu. Karena takut kepada Allah yang Maha Pencipta, dia kembali pulang ke rumah dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah dia meninggal dunia, orang-orang bermimpi melihatnya di dalam tidur. Dia ditanya, bagaimana Allah memperlakukan Anda? Dia menjawab, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengampuniku sebab ketakutanku kepadanya, dan karena aku meninggalkan rencana untuk berbuat dosa dengan wanita pujaan hatiku. Di dalam kitab Majami'ul Lataif terdapat sebuah kisah bahwa pada zaman dahulu ada seorang abid atau hamba Allah yang ahli ibadah dari kalangan Bani Israel yang mempunyai banyak keluarga. Suatu ketika dia dilanda krisis ekonomi sehingga kondisinya benar-benar memprihatinkan dan kritis. Lalu istrinya disuruh untuk mencari sesuatu yang dapat buat makan keluarganya. Si wanita itu kemudian pergi mendatangi rumah seorang saudagar untuk mendapat sesuatu yang dapat dimakan keluarganya. Setelah ia mengutarakan maksud kedatangannya, saudagar yang kaya raya itu berkata kepadanya, baiklah, asalkan kamu mau menyerahkan tubuhmu kepadaku. Mendengar jawaban itu, wanita tersebut menjadi terpaku dan membisu. Lalu dia memutuskan untuk kembali ke rumah. Sesampai di rumah, anak-anaknya yang kelaparan merintih pedih sambil memanggil-manggil, "Ibu, Ibu, kami sangat kelaparan. Kami sudah hampir mati karena tak kuat menahan rasa lapar. Berilah kami apa saja yang bisa kami makan." Mendengar rintihan dan tangisan anak-anaknya yang begitu menyayat hati, sang ibu memutuskan untuk kembali kepada saudagar yang kaya raya itu dan menceritakan kondisi kekritisan yang melanda keluarganya. "Apakah Anda bersedia memenuhi keinginanku?" tanya saudagar. Mulut wanita itu terkatup, seakan-akan terkunci untuk menyatakan iya. Namun dengan berat hati dan amat terpaksa, dia menganggukkan kepalanya. Ketika saudagar itu hanya berdua dengannya, semua persendian wanita itu menjadi bergetar.
seakan-akan semua anggota tubuhnya mau terlepas dari tempatnya. Saudagar itu bertanya, "Ada apa dengan Anda ini? Mengapa tubuh Anda bergetar?" "Sungguh aku takut kepada Allah," jawabnya singkat. Saudagar berkata, "Anda dengan kondisi seperti ini masih merasa takut kepada Allah. Mestinya aku lebih takut kepadanya daripada Anda." Maka saudagar itu memenuhi kebutuhan yang diperlukan wanita itu, lalu ia meninggalkannya. Wanita itu lalu pulang dengan membawa banyak makanan untuk keluarganya, sehingga gembiralah mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi Musa alaihi salam. "Hai Musa, katakanlah kepada si Fulan bin Fulan, seorang saudagar yang kaya itu, bahwa aku telah mengampuni dosa-dosanya." Maka datanglah Nabi Musa alaihi salam menemui saudagar itu dan berkata, "Hai Fulan, apa yang telah Anda perbuat terhadap Tuhanmu, sehingga menurunkan wahyu kepadaku untuk menemuimu?" Lalu saudagar bercerita kepada Nabi Musa alaihi salam mengenai kisah antara dirinya dan wanita tersebut. Setelah saudagar selesai bercerita, Musa alaihi salam berkata, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah benar-benar mengampuni dosa-dosa Anda yang telah lalu. Maka janganlah kamu takut kepada manusia, dan takutlah kepada-Aku." Quran Surat Al-Maidah ayat 44. Dan firman-Nya dalam ayat lain, "Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Aku. Jika kamu benar-benar orang-orang yang beriman." Adalah Umar. Suatu ketika ia jatuh pingsan di saat mendengar alunan bacaan Al-Quran karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada suatu hari ia pernah mengambil jerami lalu berkata, "Alangkah baiknya seandainya aku dahulu menjadi suatu jerami, bukan disebut-sebut seperti sekarang ini. Dan alangkah baiknya bila ibuku tidak melahirkan aku." Kemudian ia menangis sepuas-puasnya hingga air matanya mengalir bagaikan dua aliran sungai yang membentuk garis hitam di pipinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak akan masuk neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ada air susu yang kembali ke tempat aslinya." Diterangkan di dalam kitab Daqaiqul Akbar bahwa pada hari kiamat akan didatangkan seorang hamba
Setelah ditimbang amal perbuatannya, kejahatan lebih berat daripada kebaikannya, maka ia diperintahkan untuk dibawa ke neraka. Sehelai rambut dari rambut-rambut matanya berbicara, "Ya Tuhanku, Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang pernah menangis karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah mengharamkan matanya tersentuh api neraka. Sesungguhnya mataku biasa menangis karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala." Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengampun lagi maha penyayang mengampuni dosa-dosa hamba itu dan menyelamatkan dari api neraka. Berkat pengaduan sehelai rambut yang bisa menangis karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika masih di dunia, kemudian malaikat Jibril mengumumkan bahwa telah selamat si Fulan bin Fulan dari neraka berkat sehelai rambutnya yang menangis karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari kitab Bidayatul Hidayah disebutkan bahwa ketika hari kiamat tiba, maka neraka Jahannam didatangkan. Gemuruh suara dan nyala apinya amat menggetarkan dan mengerikan. Saat itu semua umat menjadi berlutut karena tercekam kesedihan menghadapinya. Dan pada hari itu kamu lihat tiap-tiap umat berlutut, tiap-tiap umat dipanggil untuk melihat catatan amalnya. Pada hari itu kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan, yakni semua umat pada hari itu merangkak dengan lututnya. Ketika penghuni neraka digiring menuju ke neraka, kegeraman dan gemuruh nyala api neraka itu terdengar oleh mereka dari jarak perjalanan sejauh 500 tahun. Setiap orang, termasuk para nabi, akan berkata, "Nafsi, nafsi." Maksudnya mereka sibuk dengan urusan sendiri-sendiri untuk mencari selamat, kecuali Nabi yang teristimewa, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau akan berkata, "Ummati, ummati, selamatkanlah umatku, umatku." Kemudian keluarlah nyala api neraka Jahannam itu bergulung-gulung laksana gunung-gunung. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk menangkis dan menghalangi sambarannya, seraya berkata, "Wahai api, demi hak orang-orang yang khusyuk dan demi hak orang-orang yang berpuasa, kembalilah kamu." Namun api itu tetap tidak memperdulikan dan tidak mau kembali. Ketika Jibril mengumumkan bahwa api itu sedang menuju ke arah umat Muhammad,
Dia bawa semangkok air, lalu Rasulullah segera meraihnya. Malaikat Jibril berkata, "Hai Muhammad, ambillah air ini dan siramkanlah kepada api itu." Kemudian beliau menyiramkan air itu pada api yang menyambar, sehingga api itu padam seketika. Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, air apakah ini?" "Ini adalah air mata dari umatmu yang menangisi dosa-dosanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Seorang penyair berkata dalam bait syairnya, "Wahai kedua mataku, menangislah engkau karena dosa-dosaku, sementara umurku terus berserakan tanpa aku sadari." Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Nabi SAW bersabda, "Tidak ada seorang pun dari hamba Allah yang beriman yang kedua matanya mengeluarkan air mata mengenai permukaan wajahnya sebesar kepala lalat karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ia tidak akan disentuh oleh api neraka untuk selama-lamanya." Diceritakan dari Muhammad bin Al-Munzir bahwa ketika dia menangis, dia mengusap-ngusap air matanya itu pada wajah dan jenggotnya seraya berkata, "Telah sampai suatu riwayat kepadaku bahwa api neraka tidak akan menyentuh tempat yang dilinangi air mata yang menetes karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Oleh sebab itu, bagi orang mukmin seharusnya takut terhadap siksa Allah Subhanahu wa ta'ala dan mencegah dirinya dari memperturutkan keinginan hawa nafsunya. Adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Barang siapa yang ingin selamat dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala dan memperoleh pahala serta rahmatnya, maka hendaklah ia bersabar atas segala penderitaan dan kesulitan hidup di dunia, bersabar dalam menjalankan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Diterangkan di dalam kitab Zahrul Riyad bahwa Nabi SAW bersabda, "Ketika ahli surga masuk ke surga, para malaikat menjemput mereka dengan berbagi kebaikan dan kenikmatan. Mimbar-mimbar kehormatan disiapkan dan hamparan permadani digelar, serta berbagai macam makanan dan buah-buahan dihidangkan. Dengan penghormatan yang begitu mulia dan sajian kenikmatan dan makanan beraneka macam itu,
mereka menjadi kebingungan. Dalam kondisi kebingungannya itu, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ini bukanlah tempat kebingungan dan kebingungan. Lalu mereka menjawab, sesungguhnya kami mempunyai perjanjian dan sekarang benar-benar telah tiba saatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada para malaikat, angkat dan singkaplah tabir yang menutupi wajah-wajah itu. Para malaikat berkata, ya Tuhan kami, mengapa Engkau persilakan mereka untuk melihat-Mu? Mereka itu adalah orang-orang yang durhaka. Allah Subhanahu wa ta'ala kembali berfirman, angkatlah tabir-tabir itu, karena mereka adalah orang-orang yang biasa berzikir, bersujud dan menangis karena mengharapkan bertemu denganku ketika di dunia. Lalu diangkatlah tabir-tabir itu sehingga mereka bisa langsung melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan seketika mereka bersujud kepadanya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, angkatlah kepala-kepala kalian, karena di sini bukanlah tempat beramal, tetapi tempat kemuliaan. Allah Subhanahu wa ta'ala terlihat oleh mata mereka tanpa bisa digambarkan bagaimana dan bagaimana, dengan penuh keramahan. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan penghormatan dan penyambutan. Selamat bagi Anda, wahai hamba-hambaku, aku benar-benar telah ridho kepada Anda. Lalu apakah Anda juga ridho kepadaku? Mengapa kami tidak ridho ya Tuhan kami? Engkau telah memberi sesuatu kenikmatan kepada kami yang tak pernah terlihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga, dan tak pernah terlintas di hati seorang manusia pun. Demikian itu antara lain maksud dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah ridho terhadap mereka dan mereka ridho kepadanya. Quran Surat Al-Bayyinah. Salam sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang.